Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan pelajari mengenai Yajra Data Tables. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan data tables, nah ini kita bisa terapkan di Laravel. Nah dengan ini ya, library yang namanya ini, Yajra nih. Nah kita install library-nya. Ini kita copy. Kemudian project yang kita gunakan, ini yang project sebelumnya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya Laravel PDF atau Laravel Excel. Nah, sama saja di sini kita bikin sebuah link yang namanya produk. Nah, nanti produk inilah yang akan kita buat datanya dengan menggunakan data tables. Jadi tampilannya kita gunakan data tables. Oke, begitu ya. Jadi langsung saja kita ke projectnya, kita buka di kode editor. Nah ini projectnya, ya ini kita close saja dulu semua. Nah biar bersih. Kemudian kita install library-nya. Ini kita clear. Lalu kita paste. Kita enter. Oke, jika sudah kita lihat lagi di instalasinya. Ya ini hanya opsional. Nah selanjutnya untuk yang di bawah juga ini konfigurasinya opsional ya. Jika kita gunakan Laravel 5.5. Oke, selanjutnya kita ke kode editor. Jadi sampai di sini kita sudah bisa langsung ke kode editor untuk konfigurasi selanjutnya di bagian front end atau bagian view-nya. Nah, di view-nya sini kita punya ini ya, indeks produk. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi yang pertama kita tambahkan beberapa link untuk data tables, CSS-nya dan JavaScript-nya. Ya, jadi untuk linknya, link CSS-nya ini. Dan untuk JS-nya atau file JavaScript-nya, ini ada jQuery, kemudian jQuery data tables, kemudian ada Bootstrap, dan Bootstrap-nya. Bundle. Ini Bootstrap bundle dan ini Bootstrap-nya. Bootstrap data tables. Oke, kita simpan. Kemudian kita edit untuk bagian ininya ya. Datanya. TR, ini PHP, kita nggak perlu ini. Oke, jika sudah, lalu kita buat di sini script untuk data tables-nya. Ini ya. Ini script for data tables. Oke, script. Ya, ini codingan untuk aktifkan Yajra data tables-nya. Nah, di sini kita punya kelas Yajra data table. Jadi artinya tabel ini kita perlu buatkan namanya sebagai Yajra data table. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya, kita buat di sini routes atau URL Ajax-nya kemana yang akan kita ambil datanya. Nah, di sini kita buat produk Ajax. Jadi kita perlu setting di web. Ya, teman-teman sudah tahu di sini berarti kita kasih nama saja name produk Ajax. Oke, kita simpan. Nah, kalau tadi sudah simpan, ini kan kita sudah simpan. Kita perlu ini ya. Kita perlu ini aja biar tidak ada kesalahan. Kita cache root-nya. Oke, kita sudah bersihkan. Jadi kayak kita reload ulang ini webnya nih. Sudah, lalu kita ke sini lagi, kita simpan ini. Ini kita simpan. Oke, jadi kita punya 4 buah kolom. Nah, ini nomor, datanya name produk, dan data description, name description, kemudian ini untuk action. Nah, action ini yang nanti kita tambahkan. Oke, nah untuk teman-teman yang punya kolom banyak, ya menyesuaikan saja.
Selanjutnya kita ke product controller, kemudian kita setting di sini, ya jeranya, ya di sini aja ya, kita setting. Ya jadi seperti ini ketika kita ada menerima Ajax. Jadi kalau ada permintaan Ajax maka dijalankan ini sintaksnya. Jadi data produk kita ambil terakhir, berdasarkan yang terakhir. Kemudian di sini ada data tables. Nah, pastikan kita gunakan use data tables. Oke. Nah, sudah. Lalu of variabel data yang kita lewatkan ini, data ini. Kemudian kita tambahkan add index column, lalu tambahkan add column. Jadi ini kolom tambahan. Nah, kita buat seperti ini, action button. Ya, seperti ini. Selanjutnya setelah penambahan kolom ini, add column action, kita perlu tambahkan ini, raw column. Jadi kalau di sini misalnya kita buat di sini ada, ini tidak pakai titik koma, jadi kayak gini ya. Kalau kita punya dua, nah jadi seperti ini. Kalau kita punya dua kolom tambahan, ya kita buat seperti ini, add column, lalu ini raw column. Nah, sudah, karena ini contohnya satu, ya kita buat satu saja, ini kita hapus. Kita simpan. Nah, kemudian karena ini kita nggak pakai lagi, kita delete. Ini juga kita delete. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita refresh. Oke ya, sudah jalan ini. Oke, hanya ini ya, CSS-nya belum dapat nih. Coba kita inspect dulu. Network. Elemen. Data tables, bootstrap. Ada. Coba kita tambahkan ini. Kayaknya link CSS-nya masih ada yang kurang. Kita tambahkan di sini. jQuery data tables. Coba kita refresh. Ya. Nah, sudah ya. Jadi kita punya data table seperti ini. Pagination 25. Nah, sudah muncul ini ya, 25, 50. Ya, cuma sampai 25. Datanya cuma sampai 30. Oke, 10. Nah, sekarang kita cek ini ya, prof pencarian kayaknya nggak jalan. Nah, ini coba sun. Oh, di deskripsi nih. Sun Exceptory. Sini. Oke. Nah, ini kenapa? Coba kita lihat di front end-nya. Square-nya. Ini. Karena ini beda ya, data ini name product dari database, lalu name-nya kita buat beda nih. Jadi kita kasih nama sama saja, produk, kita simpan, lalu kita coba lagi. Sekarang Leo Nora, oke, ada ya. Ya demikian ya teman-teman cara membuat ya Jira Data Tables pada aplikasi kita. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.